Regional 10 BKN yang beralamat di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai nomor 646 Denpasar menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kantor Regional 10 BKN dipimpin oleh 1 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan didukung oleh 5 orang pejabat administrator. Adapun jenis pelayanan Kantor Regional 10 BKN meliputi 20 jenis layanan yang dilaksanakan oleh 4 bidang teknis dengan dukungan 1 bagian tata usaha. Sementara stakeholder Kantor Regional 10 BKN meliputi 44 instansi daerah dan instansi pusat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kanrek 10 BKN Denpasar dengan seluruh komponen yang ada terus berbenah. Berbagai capaian yang telah diperoleh tidak boleh membuat kami lengah, apalagi jumawa. Setelah tahun 2021 berhasil memperoleh apresiasi zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WPK. Kami bergerak cepat melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah inovasi, peningkatan pelayanan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani BPPM di tahun 2023. Sejalan dengan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani, Kantor Regional 10 BKN telah menyusun strategi RB dan ZI tematik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan penyelenggara layanan yang berintegritas. Untuk melaksanakan reformasi tematik tersebut, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pada 6 aspek sebagai berikut. Aspek standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Untuk memastikan bahwa layanan dapat berjalan dengan baik, telah disusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat, dalam hal ini stakeholder terkait, tokoh masyarakat, akademisi, dan Ombudsman RI. Standar pelayanan yang disusun kemudian dipublikasikan pada media publikasi Kantor Regional 10 BKN yang meliputi website, Instagram, Facebook, dan juga di pusat pelayanan terpadu. Untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan yang telah disusun dan diterapkan. Hasil monitoring evaluasi kemudian digunakan untuk bahan perbaikan serta penyesuaian dengan proses bisnis terbaru. Kemudian, sebagai komitmen untuk memberikan layanan terbaik, telah disusun dan ditetapkan serta dipublikasikan maklumat pelayanan Kantor Regional 10 BKN melalui berbagai kanal media sosial dan ruang layanan yang dimiliki oleh Kantor Regional 10 BKN. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Sementara itu, untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan, telah dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 serta kegiatan stakeholder bicara BKN mendengar. Hasil survei kepuasan masyarakat kemudian dipublikasikan melalui media sosial Kantor Regional 10 BKN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, setiap bidang atau bagian merencanakan dan melaksanakan aksi tindak lanjut atas masukan, saran, serta kritik pengguna layanan. Kebijakan penyelesaian tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat untuk seluruh jenis pelayanan ditetapkan maksimal 1 minggu setelah disusun. Aspek profesionalisme sumber daya manusia. Guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesionalisme dan integritas SDM pelaksana layanan menjadi faktor penentu.
Untuk itu, pembinaan SDM menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di Kantor Regional 10 BKN. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, waktu pelayanan telah ditetapkan disertai kewajiban bagi seluruh pegawai sebagai pelaksana layanan untuk menaati kode etik dan kode perilaku pelaksana layanan serta budaya pelayanan. Adapun budaya pelayanan yang diterapkan merupakan perwujudan perilaku core values ASN berakhlak. Tidak hanya di waktu normal layanan untuk memberikan pelayanan publik terbaik, di tengah keterbatasan jumlah SDM, jika diperlukan dilakukan penugasan lembur pelayanan di luar jam kerja kantor. Untuk mendukung pelayanan publik yang semakin baik, telah ditetapkan dan diimplementasikan mekanisme reward and punishment bagi ASN yang bertujuan menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Di samping itu, Kantor Regional 10 BKN telah membuat dan menetapkan kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi berupa prioritas usul dalam pemilihan pegawai berprestasi, kesempatan mengikuti program beasiswa, prioritas pengembangan kompetensi, dan kesempatan untuk melakukan benchmarking ke unit-unit kerja yang telah menerapkan best practice pelayanan. Tidak hanya individu pegawai, reward and punishment juga diberlakukan kepada bidang atau bagian yang melaksanakan dan mendukung pelaksanaan layanan. Aspek sarana dan prasarana. Aspek sarana prasarana tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas layanan. Dukungan tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai, diantaranya pemisahan tempat parkir roda 2 dan roda 4, dan ketersediaan ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap tidak luput dari perhatian kami. Untuk mendukung kenyamanan tamu, kami menyediakan sarana toilet pengguna layanan yang layak dan nyaman. Bahkan untuk menciptakan layanan yang semakin inklusif, kami juga menyediakan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan seperti akses khusus dan toilet khusus bagi difabel dan lansia. Sementara prasarana penunjang juga tidak kalah pentingnya kami siapkan, di antaranya ruang laktasi, sarana bermain anak, coffee and tea corner, bahan bacaan, hotspot wifi, dan perpustakaan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi bencana, kami juga menyediakan petunjuk-petunjuk yang jelas sebagai bentuk mitigasi risiko ketika terjadi bencana, misalkan saat terjadi bencana gempa bumi atau tsunami. Sementara itu, bagi tamu yang datang langsung, kami juga menyediakan sarana front office dan layanan informasi di pusat pelayanan terpadu, ruang konsultasi dan ruang khusus pengaduan yang dilengkapi dengan nomor antrian dan juga coffee and tea corner. Aspek sistem informasi pelayanan publik. Dalam rangka mendukung terciptanya layanan publik yang semakin berkualitas, aspek penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dan sebaliknya juga terus kami benahi. Selain memanfaatkan sistem informasi pelayanan publik yang sudah disiapkan oleh Kementerian PAN-RB, kami juga membangun sistem informasi pelayanan publik untuk pelaksanaan layanan, penanganan pengaduan spam lapor, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan internal, dan penyampaian informasi publik dengan menggunakan platform website, media sosial, dan berbagai aplikasi layanan. Untuk mendukung operasional layanan publik, kami juga sudah membangun, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada seperti SAPK, SIASN, X-Apple, dan Virtual Helpdesk. Semua aplikasi tersebut dapat diakses dari satu portal X Virtual Office Kantor Regional 10 BKN. Untuk mendukung dan mengetahui efektivitas penggunaan SIPP elektronik baik dalam bentuk website, media sosial maupun berbagai aplikasi yang telah dibangun, kami juga telah merumuskan dan mengukur efektivitas penggunaan platform tersebut
dengan mengadakan pengukuran indeks efektivitas aplikasi dan inovasi yang telah diluncurkan dan diimplementasikan. Sementara untuk menjamin bahwa informasi yang tersaji up to date, kami juga melaksanakan pemutakhiran data dan informasi melalui berbagai kanal digital yang telah tersedia. Aspek konsultasi dan pengaduan. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksana layanan yang berintegritas dan profesional, kami menyiapkan saluran-saluran pengaduan untuk mendapatkan feedback dari penerima layanan jika ditemukan adanya penyimpangan oleh pelaksana layanan. Sarana dan media konsultasi serta pengaduan tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk pengaduan secara tatap muka atau offline, kami menyiapkan media kotak saran atau pengaduan, tatap muka langsung, surat non-elektronik, dan SMS atau telepon. Sementara pengaduan secara online dapat disampaikan melalui kanal media sosial, website, email, aplikasi mobile khusus, media chatting, aplikasi Span Lapor, SMS 1708, serta aplikasi mobile, dan juga aplikasi Whistleblowing System. Sebagai bentuk akuntabilitas penanganan hasil konsultasi dan atau pengaduan, kami mempublikasikan data pengelolaan pengaduan secara periodik. Dan sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan, Kantor Regional 10 BKN juga membuat tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Atas prestasi dan kecepatan respon dalam pengaduan, Kantor Regional 10 BKN pada tahun 2022 meraih prestasi sebagai unit kerja paling responsif di lingkungan BKN dalam pengelolaan pengaduan melalui aplikasi Span Lapor. Sementara itu, Whistleblowing System yang sudah dibangun dan digunakan oleh Kantor Regional 10 BKN sejak tahun 2013 diadopsi oleh BKN Pusat dalam penanganan pengaduan. Aspek inovasi pelayanan publik. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai inovasi layanan telah digagas dan diimplementasikan oleh Kantor Regional 10 BKN. Inovasi ini meliputi inovasi pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi, inovasi aplikasi pendukung layanan, dan inovasi perumusan budaya kerja pada tahun 2020 sebelum diluncurkannya Core Value ASN berakhlak, yaitu integritas, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan melayani. Dari 5 nilai budaya kerja yang diterapkan oleh Kantor Regional 10 BKN, 4 nilai budaya kerja masuk dalam Core Value ASN berakhlak. Kemudian, inovasi dalam bentuk aplikasi pendukung layanan, diantaranya layanan pengaduan dengan Whistleblowing System sejak tahun 2013, layanan paperless kepegawaian dengan aplikasi X-Apple sejak tahun 2020, pengelolaan tata naskah pensiun dengan aplikasi Simade tahun 2020, pengelolaan tata naskah dengan aplikasi Simantan tahun 2021, aplikasi layanan umum, dan aplikasi Virtual Helpdesk yang dibangun sejak tahun 2021. Sementara aplikasi yang dibangun pada tahun 2022 meliputi integrasi aplikasi layanan dengan X Virtual Office dan aplikasi statistik kepegawaian berbasis potensi daerah. Sementara untuk pembinaan pengelola kepegawaian, telah diimplementasikan inovasi aksi NSPK tahun 2020, X Learning Corner, aplikasi Knowledge Management System, dan kegiatan pendekatan pelayanan kepegawaian di daerah 3T di wilayah kerja Kantor Regional 10 BKN. Dari semua inovasi tersebut, inovasi aplikasi X-Apple dan Virtual Helpdesk berhasil lolos dalam Lomba Sinovik tahun 2021 dan 2022. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan aplikasi tersebut, telah ditetapkan payung hukum implementasi masing-masing aplikasi beserta dukungan pengelola dari peranata komputer yang kompeten yang bertugas melakukan maintenance aplikasi yang disesuaikan dengan bidang tugas pegawai bersangkutan.
Sementara itu, untuk memastikan bahwa inovasi yang digagas memberikan manfaat dan layak untuk digunakan lebih lanjut, maka pada tahun 2022 telah dilakukan pengukuran efektivitas inovasi dengan menggunakan instrumen ilmiah berdasarkan teori acceptance model yang mengevaluasi keberterimaan sebuah teknologi dari aspek manfaat dan kemudahan penggunaan. Dari pengukuran 3 inovasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing system masuk dalam kategori efektif, sementara X-Apple dan virtual helpdesk termasuk dalam kategori sangat efektif. Untuk menambah kenyamanan penerima layanan yang datang langsung ke kantor regional 10 BKN, Pusat Pelayanan Terpadu juga telah dilengkapi dengan sistem antrian yang dapat diakses langsung di PPT maupun secara online. Sistem antrian ini digunakan untuk mendukung mekanisme urutan penerima layanan yang mendapat giliran dilayani di loket pelayanan. Adapun fasilitas sistem antrian dilengkapi dengan pengeras suara, Antrian nomor 5, Lili Santina. petugas resepsionis yang akan memandu tamu yang datang dan memfasilitasi layanan sesuai dengan kebutuhan tamu. Di samping itu, bagi tamu yang akan melakukan audiensi dengan pimpinan, telah disiapkan fasilitas penjadwalan audiensi yang terintegrasi dengan agenda Kepala Kantor Regional 10 BKN. Selain datang langsung, tamu juga dapat memanfaatkan virtual helpdesk untuk mengetahui informasi progres layanan, konsultasi permasalahan, maupun media layanan bidang informasi kepegawaian. Selain itu, pasca menerima apresiasi WBK, Kantor Regional 10 BKN aktif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada unit kerja di lingkungan BKN dan juga instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional 10 BKN dalam rangka melakukan pembangunan zona integritas. Atas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, stakeholder Kantor Regional 10 BKN memberikan apresiasi dan dukungan untuk pelaksanaan perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang saya lihat, ada transparansi bagaimana masyarakat atau siapapun yang berkomunikasi pada sudut ruang komputer dan lain sebagainya. Sistem baik dari kacamata equipment maupun SDM sudah luar biasa. Dan kami merasakan sangat responsif dalam menanggapi segala pertanyaan, konsultasi, atau keluhan kami. BKN Regional 10 terbukti bersedia ada. Demikianlah berbagai upaya yang telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan di lingkungan Kantor Regional 10 BKN. Kami yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi di internal Kantor Regional 10 BKN dan juga dengan stakeholder di wilayah kerja, kami bisa memberikan layanan yang profesional, unggul, dan bermartabat. Karena kami ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa.